Salam sejahtera Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Mari kita puji Tuhan dan mari kita bernyanyi bersama. Kasih karunia yang dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus yang menyertai hati dan pikiran saudara-saudari sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita tertulis dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 25. Sebab Daud berkata tentang dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, sebenarnya Petrus sengaja mengutip apa yang Daud tuliskan di kitab Mazmur mengenai pengalaman dari si Daud itu ketika Daud itu menghadapi banyak sekali tantangan di tengah-tengah kehidupannya. Daud adalah seorang tentara yang berani untuk menghadapi musuh. Bahkan Daud seorang yang bisa dikatakan berpostur tubuh tidak terlalu gagah jika dibandingkan dengan orang-orang sebaya dia pada waktu itu atau seprofesi dengan dia. Namun, ada hal yang menarik dari Daud, walaupun si Daud ini Bapak, Ibu, dan saudara-saudari seorang yang tidak terlalu gagah dibandingkan orang lain, tapi dia seorang yang berani sekali menghadapi tantangan yang bagaimanapun. Daud memposisikan dirinya sebagai orang yang dilindungi oleh Tuhan, di mana Daud memahami ketika menghadapi tantangan apapun bahwa Allah berdiri di sebelah kanannya. Oleh sebab itu dia tidak akan pernah goyah. Jika seorang tentara hendak berperang, maka pasti dia akan melindungi tangannya, melindungi segenap tubuhnya dengan perisai yang dia miliki, dan dia akan tenang di sana. Dan semangat seorang tentara itu juga akan semakin menggebu-gebu ketika dia melihat orang yang mengutusnya, orang yang memberikan kuasa kepadanya, atau katakanlah atasannya bersama-sama dengan dia di sana. Maka semangatnya tidak akan pudar. Demikian Daud memahami bahwa saat menghadapi apapun, Tuhan ada berdiri bersama dengan Daud, sehingga dia tidak takut, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Atau ketika berada di depan pengadilan, pasti seorang pembela akan berdiri di samping seorang yang didakwa pada waktu itu. Jika pembela tersebut sudah di situ, maka orang yang didakwa akan tenang dan dia tidak akan gentar lagi, karena di sampingnya sudah berdiri seorang yang akan membelanya. Dan pasti Daud memahami yang membela dia adalah Tuhan itu sendiri. Dan oleh sebab itu dia tidak akan takut menghadapi tantangan apapun, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Petrus menggambarkan hal ini kepada jemaat mula-mula pada waktu itu, di mana jemaat mula-mula adalah orang-orang yang menjadi musuh dari orang-orang Yahudi pada waktu itu, dan termasuk Kekaisaran Romawi. Lalu ketika dengan kondisi mereka sudah dikuasai oleh Roh Kudus, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, si
Petrus menggambarkan biarlah kita seperti Daud yang tidak akan goyah ketika kita menerima Roh Kudus, dan apapun yang terjadi atas dasar iman kita kepada Yesus Kristus, kita tetap setia kepada Tuhan, kita tetap menjadi pelaku firman Tuhan, kita tetap menjadi orang-orang yang percaya apapun yang terjadi. Inilah tekad yang dibangun oleh Petrus untuk membangkitkan semangat, untuk mengarahkan jemaat pada waktu itu supaya mereka setia kepada Tuhan. Dan memang betul, mereka yang dikuasai oleh Roh Kudus itu setia kepada Tuhan. Jemaat mula-mula itu, apapun yang terjadi pada waktu itu, mereka setia kepada Tuhan dan mereka tidak goyah bahkan dengan ancaman apapun. Bapak Ibu dan saudara-saudari, Bapak Ibu dan saudara-saudari, tengah-tengah kehidupan kita saat ini banyak yang menggoda dan yang mengancam kita. Tentu jika ancaman yang berat yang datang, kita bisa saja ingat akan Tuhan dan berserah kepada Tuhan, dan ini memang harus dilakukan oleh orang percaya. Namun yang sering terjadi ketika datang godaan yang menggoda, hal-hal yang manis, hal-hal yang menurut kita tidak, jika dilakukan tidak berdosa, ini yang sering merusak orang-orang percaya, di mana membiasakan sesuatu yang salah atau mengikuti keinginan-keinginan duniawi dan menganggap itu sesuatu yang tidak salah atau tidak dosa, sehingga dia menjadi orang yang tidak punya harga diri atau tidak memiliki pendirian atas imannya. Akhirnya, ya begitulah Bapak Ibu dan saudara-saudari, iman hanya sebagai perhiasan kehidupannya, bukan sebagai landasan hidupnya. Iman dipakai hanya sebagai bumper di depan, seakan-akan dia orang yang beriman, padahal dia sangat duniawi sekali. Ini yang sering terjadi di dunia modern sekarang ini, Bapak Ibu dan saudara-saudari, di mana kelihatan seperti orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi itu hanya bumper di depan, hanya tampilan atau hanya sebagai sampul saja. Dan ini sangat membahayakan di tengah-tengah kehidupan keberimanan kita, Bapak Ibu dan saudara-saudari. Hal-hal yang mengasikkan, hal-hal yang membuat kita, menurut kita menyenangkan, itu yang justru membuat orang goyah atau meninggalkan keberimanannya, meninggalkan tekadnya untuk menjalankan apa itu kehendak Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan saudara-saudari, mari teladani Daud yang tidak gentar oleh apapun. Dia tetap yakin dan percaya kepada Tuhan. Walaupun ada begitu banyak musuh, begitu banyak hal yang menggoda, Daud tidak pernah meninggalkan Tuhan. Dia setia sampai akhir hayatnya. Kita juga, karena iman kita kepada Tuhan, kita akan dimampukan untuk menjadi orang yang setia dan berdaya menghadapi segala tipu muslihat duniawi di era sekarang ini. Amin. Tuhan, darimulah kekuatan bagi kami. Jika Tuhan yang berdiri bersama dengan kami menghadapi segala sesuatu yang terjadi di tengah-tengah dunia ini, apakah itu hal-hal yang sulit atau hal-hal yang menggoda, bila Tuhan bersama dengan kami, bila Tuhan yang mengarahkan jalan hidup kami akan senantiasa bersama dengan Tuhan. Dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, ajarlah kami untuk menjadi orang yang setia kepada Tuhan, yang senantiasa melakukan kehendak Tuhan, yang terus terobsesi atau berorientasi kepada kehendak Tuhan ya Tuhan. Berkatilah ya Tuhan jemaat, melindungilah mereka, berikanlah kekuatan dan hikmat. Berkati keluarga jemaat ya Tuhan, jauhkan penyakit dari mereka, dan kiranya damai sejahtera yang daripada Tuhan senantiasa berkuasa di tengah-tengah keluarga dan jemaat Tuhan. Berkatilah gereja dan pelayanannya, sehingga semuanya itu mendatangkan sukacita bagi umat Tuhan, dan nama Tuhan semakin dimuliakan. Kami tahu ya Tuhan bahwa di tengah-tengah kehidupan kami sering berhadapan dengan hal-hal yang sulit, berhadapan dengan hal-hal yang menggoda kami. Kiranya Tuhan yang mengajari kami, agar kami menjadi orang-orang yang memilih apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan tetapkan di tengah-tengah kehidupan kami.
wilayah Tuhan daerah kami ini, Kota Batam, dan berkati para pemimpin kami di daerah ini ya Tuhan, supaya mereka ya Tuhan menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan kehendak Tuhan dan untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya Tuhan, ampuni kami atas segala dosa dan kesalahan kami, sehingga kami layak di hadapan Tuhan. Hanya dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.